Asma, aku percaya sama kamu kalau Tika itu bukan orang yang baik. Aku mau bantu kamu buat ngebongkar kedoknya Tika. Nggak usah so baik deh lo. Gue bisa kok bongkar kedoknya Tika tanpa bantuan dari lo. Dion yang mana ya, Mas? Saya kenal betul keluarga Bu Badriah. Setahu saya almarhum cuma punya anak satu, yaitu Mbak Tika, Mas. Benar kata Asma, Dion emang bukan adiknya Tika. Terus sekarang aku harus cari Dion kemana lagi? Ini mau kamu ngapain baju-baju aku? Kamu tidur di kamar kamu. Aku udah bilang kan aku gak mau sekamar sama kamu. Kenapa sih kamu tuh tega banget sama aku? Kamu udah usir adik aku, sekarang kamu mau ngusir aku? Kamu gak perlu nangis. Jangan buat seolah-olah aku yang jahat, kamu yang teraniaya. Tapi itu fitnah, A. Mana mungkin aku tuh punya anak dari adik aku sendiri. Ya kalau itu adik kamu. Emang ada bukti ya kalau Dion adik kamu? Selain dari mulut kamu. Tolong jangan nuduh aku kayak gitu. Tika, please. Terima keadaan ini sampai kamu bisa buktiin kalau aku bapak dari anak yang ada di kandungan kamu. Kamu gak akan bisa ngusir aku, Rehan. Aku pasti bakal kembali ke kamar ini lagi. Sana. Tika? Tika, kamu mau kemana? Abah, Umi, aku pamit. Aku mau pergi dari rumah ini. Kenapa? Biarin dia pergi, Umi. Asma, kan Umi yang bawa Tika ke sini. Nggak mungkin Umi bisa melepas dia begitu aja. Ada apa, Tika? Kamu ada masalah? Cerita aja sama Umi. Apa masalahnya sama Rehan? Umi, aku itu diusir. Rehan udah nggak mau aku tinggal di sini. Aku nggak tahu harus kemana. Ini. Enggak. Biar sekarang Abah ngomong sama Rehan, ya. Kamu nggak usah pergi. Ini rumah Abah. Nggak boleh ada orang yang ngusir orang di sini, ya. Biar Abah yang ngomong sama Rehan. Ayo. Ayo, sini, ayo. Ayo kita ngomong. Kenapa nasibku kayak gini? Aku mencintai wanita yang sekarang menjadi ibu tiriku. Dan sekarang aku menikah dengan perempuan yang gak aku cintain. Perempuan yang mungkin hamil dari orang lain. Kamu tuh apa-apaan sih? Si Tika ini kan masih jadi istri kamu, kenapa diusir dari rumah? Bah, maaf. Rehan bukan yang ngusir Tika dari rumah ini. Rehan cuma gak mau sekamar sama Tika aja. Sampai jelas siapa bapak dari anak yang dikandungannya itu. Ya lagian kalau si Asma ini, kamu jangan dengerin. Dia ini kan di dalam rumah tangga kita itu sudah jelas dia ini berandalan. Ngapain dia dengerin? Dia kan cuma pengen ngerusak rumah tangga kamu aja. Iya kan? Kebohong, Abah. Udah. Ngomong susah aja juga, susah dengerin. Abah, biar masalah ini jelas, sebaiknya Dion kita hadirkan di sini. Ya udah sekarang Tika tunggu apa lagi? Telepon Dion, suruh dia kesini. Abah juga setuju. Biar jelas Tika, telepon. Itu si Dion itu pacar kamu, apa adik kamu, udah jelas, biar jelas. Terus telepon sini. Gue gak bisa ngelak nih sekarang. Mau gak mau gue harus telepon Dion. Syukur deh, HP-nya Dion gak aktif. Maaf Umi, Abah, tapi Dionnya nggak bisa dihubungin.
Udah sekarang gini ya, keputusan Abah sekarang gini. Untuk sementara, Tika balik lagi ke kamar ini. Ya, balik lagi ke kamar ini, tinggal di sini. Makasih banget ya Abah. Makasih Umi. Bah, nggak bisa gitu. Tapi ini kan... Abah yang punya rumah ini, Abah yang ngatur di rumah ini. Udah, ikutin aja dulu. Ya, itu keputusannya. Udah bubar. Udah. Kamu jangan ngerasa menang dulu, Tika. Aku pasti bisa nemuin Dion dan ngungkap semua yang sebenarnya. Kita pelan-pelan. Ayo Teh, terus. Pelan-pelan aja. Aku mau sendiri. Pegangin. Kamu bisa? Pelan-pelan. Ayo Asma. Terus. Kamu bisa. Usaha terus. Bismillah ya. Alhamdulillah. Asma. Senandung laguku ku nyanyikan selalu untukmu. Umi penyejuk hatiku, tanpamu tiada Kata Ningsih, rumah almarhum Bu Badriah di sini. Kalau emang bener Dion adiknya Tika, dia harusnya balik dan tinggal di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa, Mas? Anaknya Ibu Badriah, Bu. Bu Badriah. Oh, Mbak Tika. Mbak Tika udah nggak ada di sini, Mas. Dia udah pindah ke tempatnya Umi Marwah. Bukan Tika, Bu, yang saya cari yang satunya, tapi yang laki-laki. Yang cowok, yang mana ya, Mas? Namanya Dion, Ibu nggak kenal? Dion. Dion yang mana ya, Mas? Saya kenal betul keluarga Bu Badriah. Setahu saya almarhum cuma punya anak satu, yaitu Mbak Tika, Mas. Benar kata Asma. Dion emang bukan adiknya Tika. Terus sekarang aku harus cari Dion kemana lagi? Makasih banyak ya, Bu. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kamu tarik nafas terus ya. Tarik nafas. Oke, kamu tenang dulu. Kamu bener nggak apa-apa kan? Nggak ada yang sakit kan? Nggak apa-apa. Rama. Rama, kalau bisa ada di sini. Ya. Makasih udah nolongin gue. Sama-sama. Tadi kebetulan aku pas lewat aja terus ngeliat kamu lagi ngalamun gitu di jalan. Ya udah, aku mau pamit dulu ya. Kamu hati-hati kalau di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama. Lo bisa bantuin gue nggak? Bantuin kenapa? Gimana? Oke. Aku bantuin kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi. Assalamualaikum. Saya Rama, Umi. Umi, kenalin ini Rama. Dia yang mau jadi supir di sini untuk sementara waktu gantiin Pak Badrun. Ya setidaknya kan buat nganterin Umi gitu kemana-mana selama Pak Badrunnya sakit. Alhamdulillah. Kamu bisa langsung kerja kan? Sekarang? Bisa Umi. Saya siap. Ayo. Permisi, Umi. Ya, walaupun sekarang aku cuma jadi supir kamu, tapi buat aku itu aku udah ngerasa seneng banget karena ada hikmahnya juga karena aku bisa deket-deket sama kamu. Kapan lagi kan? Aduh, lu apa-apaan sih? Lu gak usah nyari kesempatan dalam kesempitan deh. Gue gak bakal terima lo jadi pacar gue kalau sebelum misi kita selesai nyingkirin kakak ipar gue itu. Ya, namanya juga orang usaha, dikit-dikit boleh lah ya. Apaan sih? Ntar dulu lagi mikirin gimana. Dikit boleh. Ya. Aduh, apaan sih? Tika. Oh iya. Aku tahu. Oke, sekarang rencana kita apa? Dia kakak ipar gue dan dia udah bikin gue celaka. Dan dia udah maksa minta dinikahin sama kakak gue gak mau. Ya, pokoknya lo harus bikin dia. Stop. Lu tenang aja. Kemarin kan gue udah janji sama lu, gue bakal bantuin semua rencana lu. Hari ini gue selesaiin. Sabar, mikir dulu. Pak, maaf. Saya nggak sengaja mbak tadi saya ngalamun. Handphonenya sini, handphonenya. Udah kan tangkap Ya, aja kan? maskernya dibuka, maskernya. Nah, ayo, maskernya dibuka, maskernya. Asma? Loh, Pak, ini ada apa Pak? Kok adik ipar saya mau dibawa? Adik ipar ibu telah mencuri HP Mbak ini. Enggak, gue nggak nyuri. Bohong, buktinya tuh handphone adik kamu kan? Tadi ada orang lewat terus saya ambil karena jatuh. Udah. Pak, gini aja Pak. Lebih baik saya yang bayar dendanya. Tapi tolong ya Pak, Asma jangan dibawa, tolong. Nggak bisa Bu, lebih baik kita selesaikan di kantor saja. Pak, saya nggak nyuri. Ya, Bohong, udah bawa aja Pak. Pak, saya nggak nyuri. Aduh, Bapak ini gimana sih? Bebas sama saya. Pak, demi Allah Pak, saya nggak mencuri. Ini pasti ada yang jebak saya Pak.
Saya yakin ini salah sangka, Pak. Asma bukan seorang pencuri, Pak. Saya mohon, Pak. Tolong lepaskan dia, Pak. Saya mohon, Pak. Anda siapa? Datang-datang ikut campur urusan ini. Saya supirnya Asma, Pak. Asma ini anak orang kaya, Pak. Jadi tidak mungkin dia mencuri, Pak. Pak, begini aja. Lebih baik saya yang bayar dendanya. Tapi tolong Pak, lepasin Asma. Saya nggak mau adik ipar saya kena masalah. Tolong banget ya Pak. Gak usah belain gue deh lo. Gak percaya sama saya pas saya nggak mencuri. Abah, Umi kok kalian bisa ada di sini? Iya, aku yang ngabarin Abah sama Umi supaya bisa nolongin kamu. Bukannya nolongin gue, tapi mau lihat gue dihajar sama Abah. Ada apa lagi nih? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tuh bagaimana ya? Tiap bulan dikasih duit sama abah masih aja ngutil. Kamu gak benar. Abah! Benar Pak. Masalah ini memang harus diselesaikan Pak, tapi tidak dengan kekerasan Pak. Kamu gak usah ngasih tahu deh bagaimana cara mendidik anak saya. Saya udah tahu. Ngomong kan. Pak, kami boleh ya bawa pulang anak kami, Pak? Nanti saya akan bayar ganti ruginya. Tapi tolong jangan dilaporin sama polisi. Baik Bu, kalau begitu anak Ibu harus nanda tanganin surat pernyataan ini. Baik Pak, kami bersedia. Terima kasih Pak. Abah ampun, Abah ampun. Ampun, Abah. Kenapa kamu bikin masalah mulu? Kenapa? Hah? Kenapa? Abah jangan siksa Asma Pak. Kasihan, dia kan baru sembuh. Umi khawatir. Nanti sakitnya kambuh lagi, Bah. Biarin aja, biar dia lumpuh lagi sekalian. Abah sebal liatnya. Biar dia nggak nyusahin, biar nggak bisa kemana-mana. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah ngomong apa sih? Abah tuh kalau ada masalah diomongin baik-baik. Abah jangan kayak gini. Kenapa sih kamu ikut campur mulu? Kenapa? Selalu ngebelain dia, kenapa? Hah? Abah, jangan Abah. Ya Allah, Abah. Kasihan Asma. Abah berhenti, Abah. Tolong Abah berhenti. Ini yang namanya senjata makan tuan. Kamu nyingkirin aku dari rumah ini. Sebentar lagi kamu yang akan kesingkir dari rumah ini. Lihat kan, kalian semua. Pantas saja dia makin menjadi-jadi. Kenapa sih selalu belain dia? Kenapa? Hah? Begitu jadi kurang ajar terus, jadi ngelawan terus. Kenapa sih semuanya malah ngelindungin Asma? Umi maafin Asma. Umi udah bikin Asma sedih, tapi demi Allah Asma nggak mencuri. Asma, tadi Umi udah ngingetin kamu untuk tidak bikin masalah lagi. Tapi kenapa kamu lakukan ini? Umi, semua ini gara-gara Tika, Umi. Semua orang tuh nggak percaya sama Asma kalau Tika tuh bukan orang baik. Ngapain lo ikutin gue? Sana keluar. Asma, tunggu sebentar. Asma, aku percaya sama kamu kalau Tika itu bukan orang yang baik. Aku mau bantu kamu buat ngebongkar kedoknya Tika. Nggak usah so baik deh lo. Gue bisa kok bongkar kedoknya Tika tanpa bantuan dari lo. Asma, aku cuma nggak mau lihat kamu disiksa terus sama Abah kayak tadi. Kalau kita kerjasama, kita akan lebih mudah ngebongkar kedoknya Tika. Dia bener juga. Semakin banyak mata yang ngawasin Tika, semakin gampang juga nyikirin Tika dari rumah ini. Oke, gue setuju sama lo. Tapi sekarang lo pergi. Halo? Dion, kamu di mana? Aku kan udah suruh kamu keluar Jakarta. Kenapa kamu masih di sini sih? Ya udah. Aku temuin kamu sekarang, oke? Kamu yakin Tika mau ketemu Dion di sini?
Iya Umi, aku dengar sendiri Tika teleponan sama Dion dan mereka janjian di sini. Jadi kita harus pergoki mereka berdua di sini Umi. Iya Umi, Asma bakal buktiin ke Umi. Asma bakal paksa si Dion untuk mengaku yang sebenarnya kalau Dion tuh pacarnya Tika. Ini Asma lagi WhatsApp AA tapi AA belum datang juga nih. Nah itu dia, Mana Tika sama Dion? di dalam A. Ya udah, kita langsung masuk. Ayo. Ayo Umi. Loh. Umi, Arehan, loh. Kalian semua kok ada di sini? Tapi kebetulan kalian udah ada di sini. Ayo gabung. Mereka ini anak yatim. Dan setiap sebulan sekali aku kesini buat kasih mereka santunan. Masya Allah. Asma, kayak kamu salah ngeliat deh. Itu buktinya Tika nggak sama pacarnya. Kamu kayak salah informasi deh. Adik-adik, kenalin. Ini namanya Arehan. Ini suami kakak. Kalau yang ini Umi Marwah. Beliau ini ibu mertua kakak. Dan beliau ini juga ustazah terkenal loh. Iya, aku juga nonton di TV. Aku juga sama suka nonton ceramah Umi di TV. Gimana kalau sekarang kita dengerin ceramahnya Umi? Mau? Mau. Ya udah, kita mulai ya. Dengerin tausiah dari Umi. Silakan Umi. Umi, saya izin ke toilet sebentar ya, Umi. Umi, tadi kata Arehan dia mau mampir ke kafe dulu, jadi pasti pulangnya malam. Aku istirahat duluan ya Umi di kamar sambil nungguin Arehan. Iya Tika, kamu istirahat aja dulu. Permisi. Asma, Afifah, kalian jangan terlalu curiga terus sama Tika. Kalian lihat sendiri kan, dia bisa berbuat sesuatu yang baik. Dah mulai sekarang, kalian gak boleh curiga lagi ya. Tapi Umi... Udah, gak usah berdebat Asma. Umi mau istirahat. Kalian juga ya istirahat. Udah malam nih. Ini pasti gara-gara lo kan? Lo sengaja bikin nama gue jelek di depan Umi, iya kan? Biar orang-orang makin gak percaya sama gue. Emang lo tuh bener-bener gak bisa dipercaya ya? Asma, bukannya gitu Asma. Aku juga pengen bantuin kamu. Aku juga nggak suka kalau Tika ada di sini. Karena aku tahu Tika itu bukan perempuan baik-baik. Udah. Lo gak usah ikut campur. Biar gue aja yang ngurusin si Tika. Kalian pikir bisa ngejebak aku? Kalian itu nggak lebih pinter dari aku. Untung aja gue sempet lihat waktu Afifah itu ngintip gue di telepon sama Dion. Sekarang gue harus lebih hati-hati sama semua orang di rumah ini. Tapi gue yakin gak akan ada yang bisa ngalahin gue. Dan sebentar lagi semua harta di rumah ini bakal jadi milik gue. Sekarang Asma makin benci sama aku. Padahal aku berharap Asma bisa menerima aku dengan aku membantu Asma membuka kedoknya Tika. Kamu kenapa di sini? Masih mikirin kejadian tadi ya? Asma semakin benci sama aku. Kita nggak bisa paksain perasaan seseorang. Kita juga nggak bisa maksain seseorang untuk menerima kehadiran kita, Afifah. Tapi setidaknya kita bisa berusaha. Aku yakin, suatu saat Asma akan menerima kehadiran kamu. Dia akan sadar kalau kamu adalah perempuan yang baik.
malam ini bintangnya bersinar terang ya. Kamu masih suka ngeliat bintang seperti dulu? Iya. Karena dengan lihat bintang, hati kita jadi lebih tenang. Kasihan kamu Mas Rehan, harus mendapatkan istri seperti Tika. Gimana kalau kamu tahu apa yang dilakukan Tika sama Abah, juga sama Dion? Dion, aku tuh kangen banget sama kamu. Kita kan tadi nggak jadi ketemu, gara-gara Asma sama yang lain mau mergokin tuh. Iya sayang, aku tuh juga kangen banget sama kamu. Oh ya, sayang, ngomong-ngomong, udah berapa banyak harta Abah yang kamu dapat? Kamu tuh tenang aja, soal itu aku setiap hari tuh dapat harta dari Abah. Gitu dong. Bentar ya, ada orang. Iya. Abah? Rehan udah pulang belum? Belum, Bah. Kebeneran, Afifah juga lagi nggak ada. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol berdua. Bah. Bah, nggak enak lah, Bah. Itu jendelanya aja belum ditutup. Dah, Bapak malam-malam begini pada tidur semua, nggak apa-apa. Ih, Abah nggak sabaran banget sih. Udah aku tutup dulu ya jendelanya. Bentar ya, Bah. Ya. Tenanglah. Ya ampun, aku nggak nyangka kalau mereka masih suka berduaan. Mereka siapa? Enggak, Bah, udah bukan apa-apa. Abang gak usah lihat, soalnya aku nggak mau Abah sakit hati. Sakit hati kenapa? Kamu jangan macam-macam. Abah makin penasaran. Ada apa sih? Udah jangan, Bah, nanti Abah malah sedih lagi. Dia aja sedih-sedih kenapa? Bah. Aja mereka nantangin Abah. Bah. Tuh kan, enak kamu ya, berdua-berduaan di sini. Ngapain? Nih, struk sama Abah. Kaget. Kamu pikir Abah udah tidur ya? Iya, enak-enakan berdua. Abah ini cuma ngobrol doang, Abah jangan udah macam-macam. Enggak macam-macam bagaimana? Nah ini buktinya kamu lagi ketangkap sama Abah. Kamu istri orang, ini juga suami orang, lagi ngobrol berdua. Ngobrolin apa? Ngobrolin mesum kan? Abah, jangan ngomong kayak gitu. Abah ini nggak seperti yang Abah pikirkan. Jangan nulis sembarangan. Emang Abah pikirkan seperti apa? Udah tahu ketangkep bahasa aja jangan nulis sembarangan. Abah, Afifah nggak macam-macam. Abah. Kamu apa-apaan sih? Mau ngebunuh Abah? Abah disetrum, mau kawin sama dia ya? Iya, biar Abah kau udah mati, gitu ya. Apaan sih, Bah? Abah kenapa selalu nuduh Rena enggak? Nah ini bukti udah ketangkep bahasa begini. Udahlah, Abah males berdebat sama kamu. Males. Udah ketangkep bahasa aja. Kamu ke dalam aja. Abah jangan! Saya terima Abah lagi nih. Enggak. Aduh, pakai makan. Abah mau ngapain? Nggak masuk ke strum. Abah jangan! Nggak masuk ke strum. Ampun, Abah! Diam. Strum nih sama Abah, strum lagi nih. Udah, Abah, ampun, Abah! Abah, nggak mau! Strum. Jangan! Abah Rehan mohon, jangan sakitin Afifah, Abah. Abah, Nggak mau! Strum yang pantarin. Abah, jangan, Abah! Duduk. Abah mau ngapain? Abah mau ngapain? Kenapa sih kamu? Nggak mau! Jangan, Abah! Diam! Diam. Nih, denger ya. Nih, kenapa sih si Rehan tuh rajin banget ngebela-belain kamu, ha? Kalau nggak ada apa-apanya, masa dia ngebelain kamu? Nah, sekarang keluar. Nggak mau, Abah, nggak mau! Temuin si Rehan. Biar dia lihat muka jelek kamu. Ayo cepet keluar, cepet. Nggak mau! Kenapa? Takut kelihatan jelek? Hah? Takut Rehan nggak demen lagi? Iya. Ayo cepet keluar. Nggak mau, Abah nggak mau!
nggak mau, giliran suruh nggak mau, giliran abah meleng sono temuan. Dasar kucing garong. Ada. Abah buka pintunya! Abah mau ngapain Afifah? Abah buka, Abah! Rehan, ada apa sih? Kok malam-malam gini ke kamarnya Abah? Ini Umi, Abah nyiksa Afifah lagi. Rehan harus nolongin Afifah. Aduh Rehan, kamu gak usah ikut campur. Nanti malah Afifah makin disiksa sama Abah. Kasihan kan dia. Udah kamu mendingan tidur aja. Besok pagi biar Umi yang lihat Afifah ya. Tapi Umi... Aduh, kamu kayak nggak kenal kelakuan Abah sih. Apa kamu mau berantem semalaman sama Abah? Aku tahu Aa itu emang gak cinta sama aku. Tapi tolong hargain perasaan aku dengan jangan deket-deket sama istrinya Abah depan mata aku. Rehan, kamu kok nggak henti-hentinya sih nyakitin hatinya Tika? Udah sekarang kamu minta maaf. Ayo. Abah makin hari makin menjadi-jadi. Tika, mau kemana dia? Jangan-jangan Tika mau ketemu sama Dion lagi. Makanya dia keluar yang ngumpet-ngumpet. Aku harus kasih tau Asma sama Mas Rehan nih. Tapi kan Asma masih marah sama aku. Lebih baik aku tangkap Tika sendirian aja deh. Sekalian ngebuktiin sama Asma kalau sebenarnya aku mau ngebantuin Asma, bukan mau ngejatuhin dia. Mana gitu? Segini lagi. Tika, kamu jangan nengok-nengok ke belakang. Soalnya Afifah lagi buntutin kamu. Kemarin si Asma cari gara-gara sama gue. Sekarang Afifah juga mau cari gara-gara. Lihat aja, gue bikin lo nyesel karena udah ikut campur urusan gue. Hei, cewek cantik. Lu habis makan kambing lagi nih. Itu tuh akibatnya kalau ikut campur urusan gue. Ya udah Sang, biarin aja si Afifah mau diapain sama preman itu. Yang penting kamu kan udah bayar dia. Yuk. Yuk. Iya Mas. Nggak boleh. Lepasin! Kamu cantik banget nih, seneng-seneng dulu kek. Gak mau! Lepasin! Ayo! Lari. Sosokan lo ngapain aja. Lepasin. Udah.
apa-apa kan? Kamu kok bisa ada di sini? Terus kok bisa urusan sama preman-preman itu gimana ceritanya? Tadi aku kesini ngejar Tika. Tika itu kayak mau ketemu sama Dion. Tapi aku nggak tahu kemana sekarang Tikanya. Aku malah ketemu sama preman-preman itu. Jangan-jangan preman-preman itu emang suruhannya Tika sama Dion. Bisa jadi. Iya kan? Yaudah gini ya, sekarang kita cari Tika sama Dion. Gimana? Kamu ikut aku sekarang mau? Gimana ya caranya ngebongkar kebusukan Tika sama Dion? Ini Rama WhatsApp gue ada apa ya? Tadi abis nganter Umi sama Hana, aku lihat Tika sama Dion masuk ke Hotel Kencana. Dasar kurang ajar. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Minta kamarnya 1 ya. Oke. Thank you. Ya, sama. Silakan. Si Asma kemana sih? Mereka berdua udah kesana tapi dia belum datang-datang. Aduh. Wah, keburu kabur nih. Mana Dion sama Tika? Mereka berdua, mereka udah pada kesana. Jadi sekarang kita langsung intai aja. Udah tenang aja, aku udah pesen kamar persis di sampingnya mereka. Dan kamar ini, itu ada connecting door-nya. Ya kan, Mbak? Iya, Mas. Yuk. Tunggu. Tapi kita harus tungguin Abah, Umi, sama Arehan dulu. Apalagi sih? Gak usah kelamaan. Kalau kita nunggu Umi sama Abah datang, mereka buru kabur. Mendingan sekarang kita tangkep bahasa mereka aja. Kita intai aja. Dan nanti kalau memang sudah terbukti, kamu tinggal bilang Abah, Umi, sama Arehan. Rama bener. Gue nggak boleh kehilangan jejak mereka lagi. Apalagi sih? Kamu masih mikir aku bakal macem-macemin kamu? Udah tenang aja. Aku ngelakuin ini karena kamu minta tolong kemarin. Ingat? Tapi terserah kamu sih, kalau memang kamu pengen rencana ini gagal ya terserah kamu. Ayo buruan. Aduh, susah banget kayak gini. Rama, lu kok main HP mulu? Sini bantuin dong. Ntar dulu, bentar lagi. Rama. Terus. Abah. Astagfirullahaladzim. Asma, Rama, apa yang kalian lakukan? Abah, ini enggak Abah, ini enggak seperti apa yang Abah lihat. Asma kesini sama Rama karena Asma pengen lihat Tika sama Dion di kamar sebelah, Abah. Mbak. Dari kamu pengen Abah ngelihat kamu lagi mesum. Bah, sama Umi. Ini nggak seperti apa yang Abah lihat. Kalian gak usah alasan. Kita udah cek kamar-kamar sebelah. Semuanya kosong, nggak ada Tika, nggak ada Dion. Ternyata lo bohongin gue. Lo jebak gue sengaja ya. Karena gue tolak cinta lo terus. Lo bener-bener tega ya. Rama, mulai saat ini kamu sudah tidak lagi jadi supir di keluarga Umi. Abah sakit, Abah. Ikut Abah. Ikut pulang. Abah sakit. Pulang. Abah. Lu udah berani macam-macam sama adik gua. Ya Allah, Mas Rehan. Mas, bangun apa? Lu mau ngomong apa? Ngomong! Mas Rehan, Mas ini nggak seperti apa yang Mas lihat, Mas. Tadi kita kesini cuma melihat Dion sama Tika ada di kamar sebelah, Mas. Sumpah, Mas. Udah, Mas Rehan. Udah mendingan kita lihat Asma sekarang. Mungkin Asma sekarang lagi disiksa sama Abah. Ayo pulang, ayo. Yes! Harus nggak
Rencana gua berhasil. Rencana gua berhasil. Sekarang temuin gua ya. Akhirnya bisa juga kita ngecoh si Asma. Ya syukurin tuh anak. Lagian sih sok-sokan jadi orang. Boleh ngapain dia sekarang ya? Muka lo kenapa bengep, men? Udah lu gak usah banyakan tanya, yang penting kewajiban gue udah gue lakuin. Sekarang gue minta hak gue. Mana bayaran gue? Kasih sayang. Nih, makasih ya. Lo udah bantuin gue untuk balas si Asma. Gue yakin banget pasti sekarang dia lagi dihukum habis-habisan sama si Abah. Gue juga udah seneng banget. Karena gue udah berhasil balas dendam. Dan asal lo tahu, dulu gue pernah ditolak sama dia. Dan itu ditolak di depan umum. Sakit hati gak gue? Gue sakit hati. Makanya gue senang sekarang gue bisa balas dendam. Syukurin tuh anak. Makanya jadi cewek jangan sok kecantikan. Gue dilawan. Yaudah, thank you ya. Yuk. Ya. Pergi ya. Sering-sering ya. Koplak tuh orang. Abah, lepasin Asma. Abah. Kamu selalu bikin masalah, selalu bikin malu keluarga. Kenapa sih? Ampun, Abah, ampun. Abah tuh salah paham doang sama Asma. Asma nggak salah. Apa-apaan sih? Teh Asma kenapa lagi? Udah diam ah. Ini pelajaran buat dia. Apaan sih kamu? Abah. Kamu tahu selama ini Abah kirim ke pesantren, dia pulang. Ya kan? Gak lama dia nongol lagi. Sekarang Abah mau kirim dia biar jauh, biar nggak pulang-pulang sekalian. Abah mau kirim dia ke Singapura. Gak mau, Abah. Asma nggak mau ke Singapura. Asma nggak salah, Abah. Udah diam ah. Pokoknya kamu ikut aja. Asma, mungkin ini yang terbaik buat kamu. Udah Umi berhenti. Ngomong melulu. Sekarang Umi cepat pesan tiket. Pesan tiket untuk berangkat hari ini juga cepat. Tapi ingat, jangan pakai duit Abah, pakai duit Umi sendiri. Cepat. Kenapa diam? Cepat. Ya, pesan tiket sekarang. Udah, jangan pakai sedih-sedih segala. Abah sebenarnya males antar Asma ke bandara tuh. Tapi apa ya, Abah tuh pengen dia buru-buru jauh pergi deh. Pergi yang jauh gitu. Jadi gini ya, Bah. Biar Rehan aja yang nganterin Asma ke bandara. Oh jangan. Nggak usah. Biar dia naik taksi aja. Abah, Umi khawatir kalau Asma naik taksi, nanti dia malah kabur di tengah jalan. Kali ini Umi benar. Si Asma kan otaknya gerdek begitu ya. Jadi bisa aja ntar dia malah turun di mana-mana dan ya. Kalau begitu biar Rehan aja nganterin dia, beneran. Tapi ingat ya, pastiin dia naik pesawat. Kalau perlu pastiin pesawatnya berangkat. Tuh ya. Jangan dilepas di jalanan. Nih, Rehan pamit. Umi, Asma pamit. Udah. Aku pakai sedih-sedih segala. Udah jangan didramatisir kayak begitu. Udah berangkat deh. Kayak mau berangkat kemana aja. Udah. Asma, kamu baik-baik di Singapura ya. Umi sudah minta teman Umi untuk menyiapkan semuanya untuk kamu di sana. Kamu jangan bikin masalah lagi ya. Berubahlah jadi anak yang bisa membanggakan Umi. Ya nak? Si Tika belum balik. Jangan-jangan si Rama nggak bohong. Tadi memang Tika ada sama Dion di sana. Terus sempat melarikan diri sebelum ketangkap basah. Aku udah kalah telak dari dia. Bukannya dia yang terusir, malah aku yang diusir sama Abah. Udah dong, ayo cepetan pergi dong. Waduh, ngapain lagi sih? Udah jangan pakai sedih-sedih begitu. Cepet. Udah, lah. Berangkat.
naik. Ya ampun. Sana naik, mau sampai bingung naiknya di mana. Tolongin Asma, Asma nggak mau keluar negeri, Asma mau di sini aja. Setidaknya Umi sama Abah masih bisa merubah pikirannya. Tolongin Asma. Asma, kamu harus tetap keluar negeri. Setidaknya Abah, Umi, sama orang-orang mikirnya kayak gitu. Minimal. Maksud AA? Kamu yakin banget kan kalau Tika sama Dion itu pacaran? Kamu tahu? Afifah sempat ngikutin Tika. Tapi tiba-tiba ada preman yang ngikutin dia. Ngejar dia sampai hampir merkosa dia. AA minta kamu hati-hati, Asma. Tika itu bahaya. Dia licin, dia pinter. Jadi kalau kamu mau nangkep dia, kamu harus lebih pinter dari dia. Sekarang Tika taunya kamu lagi di luar negeri. Jadi kalau kamu ngawasin dia, Tika nggak akan tahu kan? Jadi maksud AA, Asma nggak perlu keluar negeri, tapi harus sembunyi di suatu tempat gitu? Kalau kamu mau kebantu AA nangkep Tika, kamu mau? Mau, Asma mau. Asma nggak mau keluar negeri. Jangan bandel lagi ya. Iya. Tika, tunggu pembalasan gue.